plenty of Indonesians here supporting their side. And the first shot. And also really struggling to come away. Here comes Raffi Rashik. This is better. Trying to find. Here he comes again. Goalie. Fantastic season. I was the best goal scorer. Imagine to beat that animals, the young lions, like. Begini pernyataan Cristiano Ronaldo usai timnas Indonesia. U17 berhasil kalahkan Honduras, U17 dengan skor 2-1 di Piala Dunia, U17 tahun 2025. Dan Cristiano Ronaldo juga mengaku kagum usai timnas Indonesia, U17 berhasil lolos ke babak 30, dua besar Piala Dunia, U17 tahun 2025 Qatar. Setelah timnas Indonesia U17 sukses menorehkan sejarah dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Honduras U17 dalam laga penentuan di fase grup yang berlangsung di lapangan 2 Aspir Zone, Senin, 10 November tahun 2025. Kemenangan ini bukan hanya disambut sukacita oleh publik tanah air, tetapi juga menarik perhatian bintang sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo. Pemain terbaik dunia asal Portugal itu secara terbuka mengaku terkejut sekaligus kagum dengan permainan luar biasa yang ditunjukkan para pemain muda Indonesia di laga krusial tersebut. Menurut Ronaldo, performa tim Garuda Muda benar-benar di luar ekspektasi dan menunjukkan kualitas serta mentalitas juara. Saya benar-benar terkejut dengan cara mereka bermain. Timnas Indonesia U17 tampil luar biasa, penuh semangat, disiplin, dan percaya diri. Mereka tidak bermain seperti tim debutan, tetapi seperti tim besar yang sudah lama berada di panggung dunia. Kemenangan 2-1 atas Honduras U17 memastikan Indonesia U17 menempati posisi ketiga terbaik dan berpeluang besar lolos ke babak 30 dua besar Piala Dunia U17 2025. Ronaldo menilai bahwa pencapaian itu bukan sebuah kebetulan, melainkan hasil kerja keras dan taktik yang cerdas dari seluruh pemain dan tim pelatih. Indonesia pantas lolos ke babak 32 besar. Mereka bermain dengan hati, dengan tekad, dan dengan kualitas yang nyata di lapangan. Tidak mudah untuk mengalahkan tim seperti Honduras, tetapi Indonesia membuktikan bahwa mereka bisa melakukannya dengan cara yang sangat elegan. Cristiano Ronaldo juga mengaku terkesan dengan salah satu momen dalam pertandingan, yakni ketika Indonesia membalikan keadaan setelah sempat ditekan di awal babak kedua. Gol penentu kemenangan yang dicetak dengan tenang oleh winger muda Indonesia, yaitu Fadly Alberto, pada menit 71 disebut Ronaldo sebagai momen berkelas yang mencerminkan ketenangan dan kedewasaan dalam bermain. Momen gol penentu itu luar biasa. Cara pemain Indonesia mengontrol bola, menipu bek lawan, dan menuntaskan peluang dengan sempurna menunjukkan kematangan yang jarang dimiliki pemain seusia mereka. Ronaldo juga memuji koordinasi antar lini dan kerja sama tim Indonesia yang sangat solid. Ia menilai bahwa kekompakan dan rasa percaya diri menjadi kunci kesuksesan Garuda Muda dalam laga hidup mati tersebut. Yang paling saya kagumi adalah kerja sama tim mereka. Tidak ada pemain yang bermain egois, semua berjuang untuk satu tujuan. Itu hal yang sangat penting dalam sepak bola modern. Berkat kemenangan atas Honduras, Indonesia U17 berhasil menggeser 5 tim lain dalam klasemen peringkat ketiga terbaik dan kini menempati posisi ketiga, membuka jalan untuk lolos ke babak 32 besar. Hasil ini menjadi sejarah tersendiri bagi Indonesia yang untuk pertama kalinya mampu menembus babak gugur di ajang Piala Dunia U17. Cristiano Ronaldo memberikan pesan khusus untuk para pemain muda Indonesia. Ia berharap mereka tidak cepat puas dan terus berjuang memberikan yang terbaik di setiap laga berikutnya. Begini jalan pertandingannya. Timnas Indonesia U17 menang 2-1 atas Honduras dalam laga terakhir Grup H Piala Dunia U17 2025 di lapangan 2 Aspire Zone.
Timnas Indonesia U17 ditahan Honduras 0-0 pada babak pertama. Garuda Muda mendominasi permainan dan mempunyai banyak peluang gol, namun masih kesulitan membobol gawang Honduras. Timnas U17 langsung menggebrak Honduras sejak awal kick-off babak kedua. Mendominasi serangan pada babak pertama membuat Indonesia percaya diri pada babak kedua. Pada menit ke-49, Nova Arianto menggunakan video support untuk pelanggaran yang terjadi di kotak penalti Honduras. Bek Darel Olivia dianggap melanggar Mirza. Evandra Florasta dengan tenang membawa Indonesia unggul 1-0 atas Honduras pada menit ke-52. Evandra dengan dingin memasukkan bola dengan kaki kiri mengecoh kiper Valladares. Indonesia unggul 1-0 pada menit ke-52. Akan tetapi, keunggulan Indonesia tidak bertahan lama. Honduras mendapatkan penalti usai Putu Panji di anggal handball. Luis Suazo mencetak gol penyeimbang 1-1 pada menit ke-54. Permainan Indonesia pada babak kedua terlihat lebih cair. Sayangnya, Fadli Alberto dan kawan-kawan juga terlalu mudah kehilangan bola. Video support kembali diminta pelatih Nova Arianto untuk insiden di kotak penalti Honduras pada menit ke-65. Akan tetapi, tidak ada penalti untuk Indonesia. Fadli Alberto mencetak gol luar biasa pada menit ke-72 yang membawa Indonesia unggul 2-1 atas Honduras. Setelah menerima umpan silang Fandi Ahmad dari sisi kanan, Fadli mengontrol bola dengan baik, kemudian mencari posisi menembak dan ideal. Dengan sedih memutar badan, Fadli melepaskan sepakan keras kaki kanan, mengarahkan bola ke sisi kiri yang tidak terjangkau kiper Valladares. Evandra mencari peruntungan untuk mencetak gol keduanya dalam laga ini. Akan tetapi, tendangan jarak jauh Evandra pada menit ke-74 belum tepat sasaran. Honduras kembali meminta video support untuk pelanggaran yang dilakukan Fabio Azkairawan terhadap Luis Suazo pada menit ke-84. Tetapi, wasit memutuskan tidak ada penalti setelah melihat tayangan ulang. Garuda Asia lagi-lagi dapat peluang mencetak gol pada menit injury time. Tetapi, finishing Evandra hingga Matthew Baker belum bisa menambah keunggulan Indonesia. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, Timnas Indonesia U17 menang 2-1 atas Honduras di Piala Dunia U17 2025. Berita kedua, begini pernyataan pelatih Honduras U17, yaitu Israel Canales, yang mengaku terkejut dengan permainan Timnas Indonesia U17 yang sangat tampil luar biasa usai pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Honduras, U17 di laga hidup dan mati di Piala Dunia U17 2025. Namun, di balik skor akhir yang menentukan nasib kedua tim, muncul satu hal yang paling menarik perhatian dunia sepak bola muda, yaitu pernyataan mengejutkan dari pelatih Honduras U17, Israel Canales, yang secara terbuka mengakui kekagumannya terhadap permainan luar biasa para pemain muda Indonesia. Dalam konferensi pers usai pertandingan, pelatih berusia 45 tahun itu tampak masih sulit percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya di lapangan. Ia bahkan menyebut bahwa strategi pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, adalah salah satu taktik paling berani dan cerdas yang pernah ia lihat di level sepak bola usia muda. Saya harus jujur, saya benar-benar terkejut dengan apa yang saya lihat. Indonesia U17 bermain dengan disiplin, berani, dan sangat terorganisir. Pelatih mereka, Nova Arianto, melakukan sesuatu yang luar biasa hari ini. Laga antara Indonesia U17 dan Honduras U17 digelar dengan atmosfer yang luar biasa tegang. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Honduras datang dengan reputasi sebagai tim kuat dari CONCACAF yang dikenal memiliki fisik prima dan permainan direct yang efektif. Namun malam itu di 7 Aspire Zone, Doha, semua ekspektasi berubah. Timnas Indonesia U17 tampil begitu disiplin, tenang, dan matang. Mereka tak hanya mampu menahan gempuran Honduras yang agresif, tetapi juga beberapa kali menciptakan peluang berbahaya melalui skema serangan cepat.
Israel Canales pun tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap bagaimana para pemain Indonesia bertarung tanpa rasa takut menghadapi tim yang secara fisik jauh lebih unggul. Saya melihat semangat yang luar biasa dari pemain Indonesia. Mereka berlari tanpa henti, menutup ruang dengan sangat cerdas, dan bermain dengan hati yang besar. Ini tim yang benar-benar tahu apa yang mereka lakukan. Salah satu hal paling mencolok yang membuat pelatih Honduras terkejut adalah perubahan besar yang dilakukan Nova Arianto dalam strategi timnya. Bila di 2 laga sebelumnya Indonesia lebih sering turun dengan skema 3-4-3, maka kali ini pelatih asal Semarang itu membuat gebrakan berani dengan formasi 4-3-2-1 atau yang dikenal dengan. Formasi ini membuat Honduras kesulitan menembus lini tengah Indonesia karena 3 gelandang Garuda Muda, Nazriel Alvaro, Evandra Florasta, dan Raffi Rashik tampil luar biasa dalam mengatur tempo, menjaga kedalaman, dan memutus aliran bola Honduras. Kami mempelajari permainan mereka dari 2 pertandingan sebelumnya melawan Zambia dan Brasil. Kami pikir mereka akan bermain dengan sistem yang sama, tapi Nova Arianto membuat kejutan besar. Formasi baru itu benar-benar mengubah segalanya. Kami mencoba menekan lewat sisi sayap, mencoba bola-bola panjang, tapi semua tertutup rapat. Indonesia membuat kami frustrasi sepanjang pertandingan. Israel Canales juga secara khusus menyoroti barisan 4 bek Indonesia yang tampil sangat solid dan penuh determinasi. Putu Panji, Matthew Baker, Eizar Tanjung, dan Lucas Lee menjadi kunci utama yang membuat Honduras tak bisa berbuat banyak di depan gawang Indonesia. Honduras yang mengandalkan permainan udara dan kecepatan di sisi sayap lewat Luis Gabriel Suazo Seki serta striker jangkung David Alexander Flores Ramirez 188 cm dibuat tak berdaya. Bola-bola silang yang biasanya menjadi senjata andalan Honduras nyaris tak pernah membuahkan hasil. Saya harus memberikan kredit besar untuk 4 bek Indonesia. Mereka bermain dengan konsentrasi tinggi dan tak kenal lelah. Bahkan striker kami yang tinggi dan kuat selalu kalah duel. Ini benar-benar pertahanan yang sulit ditembus. Ia bahkan mengakui bahwa lini pertahanan Indonesia malam itu lebih kuat dari yang ia duga. Dengan komunikasi yang sangat baik antar pemain, serta penempatan posisi yang luar biasa rapi, hal yang jarang ditemui di level usia muda. Selain pertahanan, Canales juga memuji trio gelandang Indonesia yang menjadi otak permainan di lapangan tengah. Nazriel Alvaro, Evandra Florasta, dan Raffi Rashik disebut tampil seperti pemain berpengalaman, mengatur ritme permainan dan mematikan pergerakan lawan. Mereka bermain dengan kedewasaan yang luar biasa. Saya sangat jarang melihat pemain muda yang mampu mengontrol tempo pertandingan seperti itu. Mereka tahu kapan harus menekan, kapan menahan bola, dan kapan melakukan transisi cepat. Luar biasa, kehadiran 3 gelandang ini membuat Honduras kehilangan keseimbangan. Bahkan dalam beberapa momen, tim dari Amerika Tengah itu terlihat kebingungan menghadapi pressing cepat dan umpan-umpan pendek yang dimainkan Indonesia. Nama Fadli Alberto dan Zahabi Goli juga menjadi sorotan. 2 pemain sayap Indonesia itu tak hanya piawai dalam menyerang, tetapi juga sangat disiplin dalam membantu pertahanan. Fadli dan Zahabi beberapa kali terlihat turun ke area pertahanan untuk menutup ruang bagi fullback Honduras sambil tetap mampu melancarkan serangan balik berbahaya. Winger mereka luar biasa. Biasanya pemain muda hanya fokus menyerang, tapi 2 pemain ini bekerja keras untuk bertahan juga. Mereka punya kecepatan, teknik, dan disiplin yang mengesankan. Saya sangat kagum. Bagi Canales, keberhasilan Indonesia menampilkan performa luar biasa ini bukan kebetulan. Semua itu, katanya, adalah hasil dari perencanaan matang dan kejeniusan taktik Nova Arianto. Pelatih Indonesia punya visi yang sangat jelas. Ia tahu betul bagaimana cara menutup ruang, bagaimana membangun serangan, dan bagaimana memanfaatkan kecepatan para pemainnya. Taktiknya sulit diprediksi.